Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, berikut cara untuk menggunakan aplikasi SIS dalam kegiatan belajar yang tatap muka. Jadi, bagi Bapak dan Ibu guru yang mendapat tugas untuk melaksanakan KBM tatap muka, maka untuk pengadministrasian daftar hadir, kita akan menggunakan aplikasi SIS. Langkah pertama tentu kita harus lihat jadwal terlebih dahulu. Ini contoh ya Bapak Ibu ya. Contoh di sini saya tampilkan yang kelas 11 TKRO dan kelas 11 TBSM. Seperti itu ya. Pertama ada TPS, TPM, itu apa namanya, nama mata pelajaran atau nama kegiatan untuk tatap muka, kemudian berapa lama anak ada di kegiatan atau di mata pelajaran tersebut, kemudian nama gurunya siapa, seperti itu ya. Jadi ini nama mata pelajaran atau mata pekerjaannya, berapa lama anak berada di mata pelajaran tersebut, siapa instruktur atau gurunya, kemudian gurunya itu standby hari apa saja, seperti itu ya. Oke, kalau yang berwarna ini untuk membedakan, artinya untuk mata pekerjaan elektrikal fundamental, ini anak berada di elektrikal itu selama 6 hari, gurunya 2 yang mengampu, Pak Budi kodenya BD dan Pak Aep kodenya AP, seperti itu. Kemudian untuk welding itu sama 5 hari. Di sini Pak Ali Senin sampai Jumat, Pak Haji Suparman hari Sabtu. Nah, kalau di sini kenapa nggak ada kode? Karena kalau welding itu meneruskan, jadi bukan beda anak. Kalau elektrikal itu beda kelompok atau beda anak. Jadi Pak Budi punya kelompok sendiri, Pak Aib punya kelompok sendiri. Tapi kalau welding melanjutkan. Ketika Pak Ali tidak bisa di hari Sabtu, maka dimasuki oleh Pak Haji Suparman, seperti itu ya. Untuk servis berkala 20.000, kemudian 16.000 untuk TBSM. Jadi di sini Pak Faris Senin sampai Rabu, ya berarti Pak Faris hanya Senin sampai Rabu saja. Ini tanggalnya juga ada. Oke ya, PJOK juga sama, hanya 2 jam. Jadi ada X, ada Y. X itu kalau pagi, yaitu kalau siangnya. Siang dalam artian jam setengah 10 sampai dengan setengah 12. PJOK, Pak Predika standby-nya di hari Kamis sampai dengan Sabtu. Nah, contoh yang akan saya berikan, misalkan di sini saya menjadi instruktur fundamental skill. Gitu ya. Nah, anak berada di fundamental selama 4 hari. Oke, gurunya saya, ini contoh. Minta maaf ya Mas Firman ya, ini contoh aja. Kemudian saya standby dari hari Senin sampai dengan Sabtu. Kayak gitu. Nah, misal, oke, pada saat sekarang misalkan tanggal 11. Gitu ya, atau tanggal 12, 13, 14, artinya dalam baris yang inilah, seperti itu ya. Nah, saya itu akan mengajar di A12 11 TKRO. A12 berarti kelompok operator, gitu ya. Operator kelompok yang ke-12, kelas 11 TKRO. Oke ya, bisa dipahami ya. Oh, jadi berarti kelas saya ini. Setelah mengetahui jadwal, bahwa saya mata pekerjaannya itu siswanya yang tergabung adalah siswa yang tergabung dalam kelompok A12 11 TKRO, maka langkah berikutnya kita harus melihat data nama siswanya siapa aja. Oke, A12 11 TKRO, kita tentu lari ke daftar nama siswa A12 11 TKRO, kita cari. Oke, ini data nama siswanya. A12 kelas 11 TKRO. Ini anaknya ada 10 anak. Nah, ke 10 anak inilah yang kita masukkan di aplikasi SIS. Seperti itu ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi A12 11 TKRO itu ternyata kelas 11 TKRO 4 2 orang, sisanya 8 orang dari 11 TKRO 5. Oke ya. Nah, untuk lebih memudahkan, lebih baik di print saja Bapak Ibu ini daftar siswanya. Karena ketika kita akan memasukkan ke aplikasi SIS, kalau 2 tab juga agak sedikit susah.
Kalau udah di print kan enak gitu ya. Jadi lihat hasil printan dan juga lihat ke sisnya. Saya ambil aja dua anak dulu ya sebagai ininya, Syaiful Akbar dengan Walim. Ini hanya sebagai sampel aja Bapak Ibu. Oke, di sis kita ke menu jadwal pelajaran. Nah, ntar Bapak Ibu di akun masing-masing akan muncul menu jadwal pelajaran Bapak Ibu. Oke, akan muncul menu jadwal pelajaran. Kemudian supaya lebih cepat kita search saja. Search di sini nama kita, gitu ya. Nama kita. Oke, tadi kan saya akan mengajar fundamental. Saya di sini di hari atau di tanggal atau di hari yang sedang berlangsung ini, saya ada jadwal di 11 TKJ 2 karena memang saya guru matematika gitu ya. Ini kan sebagai sampel aja. Andaikan saya kebagian untuk menjadi instruktur di fundamental, maka di sini ada tertera mata pelajarnya fundamental skill. Kok di sininya 11 TKRO 1 gitu? Kok di sini 11 TKRO 1 padahal tadi A15 itu adalah 11 TKRO 4 dan 5. Nah, ini Bapak Ibu untuk sementara tak jadi masalah. Untuk sementara, karena mesti kita pahami bersama bahwa kalau aplikasi SIS ini kan basisnya harian. Artinya misalkan mata pelajaran matematika hari Senin pada kelas itu pasti minggu depan pun di kelas itu hari Senin. Sementara kalau kita tatap muka itu kan basisnya berdasarkan tanggal. Anak di dojo 4 hari 2 hari kan tanggalnya berubah, harinya pun berubah, artinya tidak menetap. Maka oleh karena itu oleh saya disimpan di tingkat yang sama. Tadi 11 TKRO 4. Nah, di tingkat yang sama saya simpan di kelas 11 TKRO 1. Jadi pokoknya Bapak Ibu search aja di sini nama Bapak Ibu ya. Kemudian setelah di search ketemu tingkatnya yang sesuai ya Bapak dan Ibu ya. Tadi saya ngajar di kelas 11, otomatis tingkatnya pun harus yang sesuai. Paham sampai sini ya Bapak dan Ibu ya. Kemudian klik tatap muka. Gitu ya, klik tatap muka. Kita lihat coba di sini lagi. Tadi namanya siapa saya lupa. Oh, Syaiful Akbar dengan Walim. Syaiful Akbar dengan Walim. Oke. Mana-mana ini ya. Ke sis lagi berarti. Syaiful Akbar dengan Walim. Nah, ntar akan ada tombol search box gitu ya, supaya mudah untuk mencarinya. Kalau gini kan di scroll ke bawah panjang juga gitu ya. Tadi 4 dan 5 ya. Syaiful Akbar dan Walim. Nah, ini ya. Ini Syaiful Akbar, ini Walim. Kemudian siapa lagi? Oke, berikutnya adalah Agung Setiawan Agustira. Agung Setiawan Agustira, itu TKR 5 ya. Oke, Bapak Ibu mohon waktunya sebentar. Agung Setiawan Agustira, TKR 5. TKR 5 Agung Setiawan Aguswira. Oke. Di apa namanya di search oleh Bapak Ibu. Di search oleh Bapak Ibu. Ntar misalkan Bapak Ibu sudah mendapatkan ke 10-10-nya. 10 anak tersebut sudah di checklist semua oleh Bapak Ibu gitu ya. Setelah itu jangan lupa Bapak Ibu untuk klik simpan. Seperti itu ya. Oke, klik simpan. Setelah itu Bapak Ibu jangan lupa untuk klik simpan. Misalkan namanya sudah ketemu semua ya. Ntar Bapak Ibu tinggal klik simpan saja. Insya Allah kedepannya akan muncul di sini di atas tombol search untuk mencari nama anak agar lebih cepat. Atau misalkan mengisikan NIS, itu kan bisa lebih cepat. Seperti itu ya. Kemudian kita klik simpan. Oke. Kelasnya mohon dipilih terlebih dahulu. Oke, siap. Kelasnya dipilih tadi. Oke, yang ini harus dipilih terlebih dahulu ya. Ini, kemudian klik simpan.
Oke, nah maka di sini Ahmad jam ke 11.11 emang sengaja gitu ya, sengaja ditaruhnya di jam tersebut karena ini kan di luar dari mata pelajaran yang daring. Oke, kalau sudah seperti itu baru kita lari ke absen. Lari ke absen. Eh, lari ke absen, kita lihat di menu absen. Bentar, mohon tunggu. Nah, oke, di menu absen kita coba lihat tadi 11 TKRO1 ya Bapak dan Ibu ya. 11 TKRO1. Nah, kita klik absen Bapak Ibu. Klik absen. Kemudian ini, kemudian oh materinya rupanya belum dimasukkan oleh Pak Firmannya. Oke ya, katakan materinya sudah ada. Oke, setelah itu, nah kita baru bisa mengabsen siswanya. Saiful Akbar hadir enggak? Misalkan dia izin, misalkan informasi dari wali kelas. Walim, misalkan sakit, atau misalkan ini alfa, seperti itu. Jadi kalau kita memasukkan atau memilih siswanya 10, tentu akan tampil 10. Ya, ini kan kelasnya yang tadi kita gunakan adalah 11 TKRO1. Tapi yang muncul yang tetap muka tadi kan TKR4 dan TKR5. Seperti ini ya. Nah, ini diberikan catatan kalau ada catatan. Setelah itu baru kita memberikan agenda kelas. Misalkan agenda kelasnya apa? Untuk yang fundamental katakan memasang baut atau misalkan teori atau apa. Ini contoh dari saya misalkan tes aja ya karena kita lagi uji coba. Tes. Nah, lalu kita klik simpan. Oke, klik simpan. Di sini harus memilih materi dulu karena memang tidak bisa kalau materinya belum diinputkan. Seperti itu ya. Nah, kalau udah kayak gini, klik simpan aja Bapak dan Ibu ya. Klik simpan. Nah, maka otomatis ntar akan tersimpan seperti biasa, sama seperti kita kalau KBM daring. Mohon maaf ini di contoh ini belum bisa karena materinya masih kosong, mungkin belum diinputkan karena baru hari ini diinputkan oleh guru yang bersangkutan. Itu mungkin ya Bapak dan Ibu untuk tutorial dalam mengabsen siswa yang tatap muka. Terima kasih, mohon maaf dan mohon maklum bila ada kekurangan di sana di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.